Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang dua kejadian saling bebas. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dua kejadian saling bebas. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenai menghitung peluang dua kejadian yang saling bebas. Nah, maksudnya ini apa? Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, yaitu kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, maka dalam hal ini berlaku PA iris B sama dengan PA dikali dengan PB. Sebaliknya, jika PA iris B itu tidak sama dengan PA dikali dengan PB, maka kejadian A dan kejadian B ini tidak saling bebas. Coba kita lihat di dalam buku paket yang di halaman 139. Nah, di sini ada diberikan contoh dua keping mata uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Kejadian A adalah kejadian munculnya sisi gambar pada mata uang pertama, sedangkan kejadian B adalah kejadian munculnya sisi yang sama untuk kedua mata uang logam itu. Periksalah apakah kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling bebas. Oke, berarti di sini objeknya itu adalah dua buah keping mata uang logam. Ya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan nilai dari ruang sampelnya. Kita daftarkan terlebih dahulu ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya itu adalah GG. Ini artinya mata uang logam yang pertama munculnya itu adalah G atau gambar, sedangkan yang kedua gambar. Kemudian GA artinya uang logam yang pertama muncul gambar, yang kedua angka. AG berarti angka gambar. Kemudian AA. Nah, ini adalah kedua uang logamnya bermuncul angka. Dalam hal ini, untuk menentukan NS-nya berarti ada berapa ruang sampelnya. Karena di sini terdapat 4, maka ruang sampelnya itu banyak ruang sampelnya itu adalah 4. Selanjutnya, di sini terdapat dua buah kejadian, yaitu kejadian A, di mana kejadian A tadi adalah munculnya sisi gambar. Berarti di sini kita lihat dari ruang sampel yang merupakan kejadian A, yaitu muncul gambar atau G. Yang pertama kali kita daftarkan untuk kejadian A-nya itu GG dengan GA. Selanjutnya ini ada 2 ya, NA-nya ini ada 2. Dalam hal ini maka PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Artinya kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama itu adalah 1/2 ya. Jadi di sini kan yang fokusnya adalah muncul sisi gambar pada mata uang yang pertama. Yang pertama kali itu adalah si G. Selanjutnya kejadian B. Kejadian B ini tadi apa? Muncul kedua mata uang logam itu dia munculnya sama, apakah GG atau AA. Berarti di sini kan ada 2 sehingga NB-nya ini bernilai 2. Maka PB sama dengan NB dibagi dengan NS. NB-nya tadi ada 2 dan NS-nya ada 4, maka di sini nilainya adalah setengah. Selanjutnya kita perhatikan kejadian A iris B itu sama dengan GG ya. Jadi irisan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi himpunan A tadi kan GG dengan GA. Kemudian himpunan B-nya tadi adalah GG dengan AA. Nah, berarti dari sini karena kita mencari irisan artinya yang sama. Yang sama itu adalah GG. Berarti nilai NA iris B atau banyak anggota pada
kejadian A iris B yang sama ini adalah senilai 1, sebanyak 1. Sehingga kita ingin menentukan peluang dari A iris B. Maka hasilnya adalah karena A iris B nya tadi 1 dan NS nya adalah 4, maka PA iris B itu bernilai 1/4. Dari hasil perhitungan di atas ternyata berlaku hubungan, ya, hubungan apakah dia kejadian saling bebas atau tidak, yaitu hubungannya seperti ini. PA iris B sama dengan PA dikali dengan PB. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya untuk PA iris B nya tadi bernilai 1/4, PA nya 1/2 dikalikan dengan 1/2, maka 1/4 ini sama dengan setengah kali setengah. Setengah kali setengah itu adalah 1/4, sehingga 1/4 sama dengan 1/4. Karena nilai dari PA iris B sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan kejadian B ini merupakan dua kejadian yang saling bebas. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi Peluang dua kejadian saling bebas. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.